Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, saya Muhammad Zaidan Harizky selaku Project Leader dari Kelompok 1 Manajemen Biaya. Pada pagi kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bernama biaya kualitas dan produktivitas. Nah, untuk mengetahui bagaimana biaya kualitas itu diatur oleh suatu perusahaan dan bagaimana produktivitas itu berjalan di suatu perusahaan, kita bakal bedah bareng-bareng bersama teman-teman saya. Oke, untuk anggota di sini boleh di-slide. Di sini ada Adelia Lesmana, ada Alma Saraswati, ada Anissa Yulianti, ada Anida Aulia Mutmaina, ada Deva Dwi Anggara, ada Fahmi Nurzaman, ada Marwa Bayin, ada saya Muhammad Zaidan selaku tanggung jawab. Lalu ada Najwa Nuroma, ada Nawal Intan Nur Aulia, ada Kristia Depanisidi, ada Rani Ardiansyah, ada Riki Febriana, ada Rifan Muhammad, dan juga ada Syifa Nuraini. Nah, teman-teman saya semua ini bakal mempresentasikan dan juga menjelaskan apa aja sih komponen-komponen yang ada di biaya kualitas dan juga produktivitas di suatu perusahaan. Mungkin kita lanjut aja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, Anida Aulia. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Anida Aulia Mutmaina dengan ujung NBM 252. Pada kali ini saya akan memaparkan bagian latar belakang dari judul materi kami. Pada kondisi bisnis saat ini, persaingan antar perusahaan semakin ketat. Setiap perusahaan dituntut untuk mampu mempertahankan kualitas produk atau jasa agar tetap mampu bersaing dan memenuhi harapan pelanggan. Konsumen saat ini semakin kritis terhadap kualitas produk, sehingga kualitas menjadi faktor utama yang akan menentukan perusahaan akan mampu bertahan atau tidak. Namun, untuk mencapai kualitas yang baik, perusahaan tentu perlu melakukan berbagai upaya-upaya dalam proses produksinya. Upaya-upaya ini menimbulkan biaya-biaya yang kemudian kita kenal dengan biaya kualitas. Jika biaya kualitas tidak dikelola dengan baik, perusahaan justru akan mengalami pemborosan atau kerugian yang cukup besar karena produk cacat atau kegagalan dalam proses. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara kualitas, efisiensi proses, dan produktivitas perusahaan. Ketika kualitas meningkat dan prosesnya berjalan lebih efisien, maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai biaya kualitas dan produktivitas menjadi penting untuk mendukung perusahaan dalam meningkatkan daya saingnya. Sekian dari saya, selanjutnya ditemani moderator. Nah, terima kasih kepada Anida Aulia yang telah menjelaskan latar belakang dari biaya kualitas dan juga biaya produktivitas. Latar belakang itu maksudnya manfaat dan juga tujuan. Tadi Anida udah menjelaskan apa sih manfaat dan juga tujuan agar biaya kualitas ini bisa bersaing di dunia pekerjaan, di dunia perusahaan, meningkatkan operasional dari suatu perusahaan dan lain sebagainya. Nah, terima kasih kepada Anida. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alma Saraswati dengan ujung NBM 295. Di sini, pada slide ini terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Rumusan masalah tersebut adalah yang pertama, apa itu kualitas? Yang kedua, apa saja kategori biaya kualitas? Yang ketiga, bagaimana pengelolaan biaya kualitas? Dan yang keempat, bagaimana cara mengukur produktivitas? Nah, rumusan masalah ini akan dibahas oleh saya dan rekan-rekan pada slide-slide berikutnya. Definisi dari kualitas secara sederhana, kualitas adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan. Jadi, suatu produk akan dianggap berkualitas jika sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kualitas mencakup 4 hal. Yang pertama, keandalan. Produk bisa digunakan dengan baik dan tidak mudah bermasalah. Yang kedua adalah ketahanan. Produk tahan lama dan tidak cepat rusak. Yang ketiga adalah kesesuaian standar. Produk yang dibuat sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Yang keempat adalah kepuasan pelanggan. Pada akhirnya tujuan dari kualitas adalah membuat
Pelanggan merasa puas baik dari segi fungsi produksi, pelayanan, hingga ke pengalaman dari penggunaannya. Jadi, kualitas itu bukan sekedar bagus atau tidaknya produk, tapi lebih ke seberapa baik produk itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, tadi Ahmad telah menjelaskan apa itu definisi kualitas, yang dimana ada keandalan, ketahanan, kesesuaian standar, dan juga kepuasan pelanggan. Dan juga Ahmad tadi sudah menjelaskan apa itu rumusan masalah dari biaya kualitas dan produktivitas. Nah, mungkin dapat dimengerti ya teman-teman. Kita next ke selanjutnya. Baik, perkenalkan, saya Nawal Intan dengan ujung SPM 259. Di sini saya akan membahas 8 dimensi kualitas menurut Hansen dan Nowen untuk menilai apakah suatu produk itu benar-benar berkualitas atau tidak. Yang pertama ada kinerja, yaitu kemampuan utama suatu produk dalam menjalani pekerjaannya. Lalu ada fitur, yaitu fasilitas tambahan yang membuat produk lebih menarik dan lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu ada keandalan, seberapa konsisten bekerja tanpa mengalami masalah. Lalu yang keempat ada daya tahan, yaitu seberapa lama produk dapat digunakan sebelum mengalami kerusakan. Lalu ada kesesuaian spesifikasi, apakah suatu produk ini sudah sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu ada estetika, hal ini itu berhubungan dengan tampilan, desain, atau kesan visual dari sebuah produk. Lalu ada kemudahan perawatan. Nah, seberapa mudah suatu produk itu dapat dirawat apabila mengalami perbaikan ataupun kerusakan. Lalu yang terakhir ada kecocokan penggunaan. Artinya sebuah produk sudah nyaman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, 8 dimensi kualitas ini digunakan untuk perusahaan menetapkan bahwa suatu produk itu benar-benar dibutuhkan untuk memenuhi harapan dan kepuasan konsumen. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nawal telah menjelaskan apa itu dimensi kualitas dan juga apa saja sih isi-isi dari dimensi kualitas. Terima kasih kepada Nawal. Kita next ke selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Rani Ardiansa dengan NPM 294. Di sini saya akan membahas tentang contoh kualitas produk dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada HP yang dengan baterai yang bertahan lama. Ini menunjukkan tingkat kualitas atau tingkat keandalan sebuah baterai. Lalu yang kedua ada namanya baju dengan jahitan yang rapi, menunjukkan suatu kualitas produk yang sangat baik. Lalu yang selanjutnya ada mobil dengan fitur. Nah, ini tuh menggambarkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh mobil tersebut kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada produk makanan yang higienis dan juga aman untuk dikonsumsi. Ini menunjukkan perhatian kepada pelanggan untuk mengkonsumsi makanan tersebut dengan aman. Nah, dari contoh-contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa setiap produk memiliki kualitas yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Terima kasih kepada Rani yang telah menjelaskan apa itu contoh kualitas produk dan juga bagaimana penerapannya di satu perusahaan. Kita next ke selanjutnya. Perkenalkan, saya Aditya Semana dengan ujung MBM 285. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu definisi biaya kualitas. Apa itu kualitas? Kualitas adalah kemampuan produk ataupun jasa dalam memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Jadi produk yang bisa dikatakan benar-benar berkualitas adalah seberapa bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas ini memiliki 4 cakupan utama. Yang pertama, keandalan. Artinya produk bisa diandalkan atau bisa disebut dengan produk awet ataupun bisa digunakan seterusnya atau seperti biasanya. Yang kedua, ketahanan. Hal ini berkaitan dengan seberapa lama produk bisa digunakan dan bertahan lama. Bahasa gampangnya, awet dipakai, gak cepat rusak ataupun minta perbaikan. Yang ketiga, kesesuaian standar. Maksudnya produk dibuat sesuai aturan ataupun spesifikasi. Artinya barang sesuai dijanjikan ataupun produk tidak abal-abal. Untuk yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Artinya seberapa puas pelanggan setelah memakai produk dan
pengguna merasa senang, cocok, dan ingin memakai lagi. Cukup sekian paparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adelia yang telah menjelaskan apa itu definisi biaya kualitas. Nah, teman-teman semoga bisa dimengerti ya. Next. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah biaya pencegahan. Nah, tapi sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Fadil Anggaran dengan biaya Fadil berapa? Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghindari cacat produk. Tujuannya agar proses produksi lebih efisien dan kualitas tetap terjaga. Contohnya, pelatihan kualitas memberi pembekalan kepada karyawan agar bekerja sesuai standar. Terus yang kedua itu adalah audit pemasok. Memastikan bahan baku dari pemasok selalu berkualitas baik. Terus untuk yang ketiga adalah perencanaan kualitas. Membuat standar SOP dan strategi pengendalian kualitas. Untuk yang nomor 4 adalah pengembangan desain. Memperbaiki desain produk agar lebih kuat dan meminimalkan risiko cacat. Intinya, biaya pencegahan membantu perusahaan mencegah masalah sejak awal. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih kepada Depa yang telah menjelaskan apa itu biaya pencegahan. Nah, di sini ada beberapa contohnya yang tadi sudah kita dengar dari Depa. Semoga itu bisa memberikan pemahaman lebih tentang biaya kualitas dan juga produktivitas. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifan Muhammad Isan dengan ujung NPM 273. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi perihal biaya penilaian. Nah, apa sih itu biaya penilaian? Nah, bisa kalian lihat mungkin biaya penilaian itu adalah tujuannya untuk mendeteksi produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, bisa kalian lihat juga di sini pun ada contoh. Yang pertama itu adalah inspeksi bahan baku, yaitu inspeksi bahan baku itu kita dapat menentukan kualitas suatu produk dan sebuah perusahaan akan menentukan kualitas bahan baku apa saja yang dapat dibutuhkan. Dan yang kedua itu adalah pemeriksaan kualitas yang diproduksi. Nah, ini bisa dikaitkan dengan QC dari perusahaan, yaitu quality control, yang dimana perusahaan itu dapat melakukan quality control terhadap sebuah produknya agar dapat dipasarkan secara maksimal. Gitu. Oke, dan kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pengujian kekuatan dan ketahanan dan usia pakai dari sebuah produk. Nah, bisa kita lihat di situ kayak di sebuah perusahaan ada uji kelayakan untuk sebuah produk yang dimana produk tersebut itu apakah layak untuk dipakai konsumen atau tidak. Nah, untuk ini ada kalibrasi alat ukur yang dimana setiap produk itu memiliki alat ukur tersendiri. Dan mungkin itu sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifan yang telah menjelaskan apa itu biaya penilaian dalam biaya kualitas dan juga produktivitas. Semoga dengan adanya materi ini kalian bisa paham nih apa itu biaya penilaian yang dimaksud dari biaya kualitas dan produktivitas di suatu perusahaan. Next. Perkenalkan, nama saya Marwa Basin Adada dengan ujung NPM 292. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya kegagalan internal. Apa sih biaya kegagalan internal itu? Biaya kegagalan internal adalah biaya yang muncul ketika produk cacat sebelum sampai ke pelanggan. Contohnya, ada reward. Reward adalah biaya untuk memperbaiki produk yang cacat. Lalu yang kedua ada scrap. Scrap adalah biaya produk cacat yang tidak bisa diperbaiki. Yang ketiga ada pengujian ulang, yaitu biaya untuk memeriksa kembali produk. Lalu yang terakhir ada downtime mesin. Downtime mesin adalah kerugian pada saat mesin berhenti karena perbaikan. Nah, biaya ini menunjukkan bahwa kerugian perusahaan akibat kesalahan dalam proses produksi sehingga perlu perbaikan kualitas. Terima kasih kepada Marwa yang telah menjelaskan apa itu biaya kegagalan di internal. Semoga dengan adanya biaya kegagalan internal ini, perusahaan atau kalian ketika nanti membuat suatu perusahaan bisa mencegah biaya kegagalan di internal perusahaan kalian. Next. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Yulianti dengan ujung NPM 262. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya kegagalan eksternal. Secara
sederhana, biaya kegagalan eksternal ini muncul ketika produk yang bermasalah sudah sampai ke tangan pelanggan. Jadi dalam proses produksi, kesalahan ini tidak terdeteksi sehingga pelanggan yang menemukan kesalahan pertama. Ada 4 bentuk biaya kegagalan eksternal. Yang pertama, komplain. Nah, pelanggan misalnya menemukan produk yang cacat terus rusak ataupun perlu diganti, otomatis mereka akan komplain terhadap perusahaan. Perusahaan akan mengeluarkan waktu, tenaga, serta sumber dayanya untuk menangani keluhan tersebut. Yang kedua, ada garansi. Nah, garansi ini misalnya pelanggan menemukan produk yang cacat ataupun rusak, tidak berfungsi, mereka kan akan klaim garansi. Nah, klaim garansi ini menimbulkan biaya dari perbaikan, pergantian, hingga ongkos pengiriman. Yang ketiga, ada return atau pengembalian. Produk yang cacat biasanya kan harus dikembalikan lagi. Nah, aktivitas ini menimbulkan biaya dari logistik, pengecekan ulang, hingga terkadang tuh bisa menimbulkan produksi ulang. Misalnya produksi ulang terjadi, ini kan akan menimbulkan biaya lagi yang lebih besar. Seperti itu. Yang keempat, ada kehilangan reputasi. Kehilangan reputasi memang tidak bisa dihitung, namun dampaknya sangat signifikan terhadap perusahaan. Misalnya, pelanggan kecewa, otomatis mereka akan menyebarkan pengalaman negatif mengenai produk kita ke publik, sehingga publik menurunkan kepercayaan terhadap produk kita. Dampaknya terhadap perusahaan, misalnya penjualan jadi berkurang, terus pembelinya juga berkurang, dan ini sangat merugikan perusahaan. Dari keempat bentuk biaya kegagalan eksternal ini, dapat disimpulkan bahwa biaya kegagalan eksternal ini sangat berdampak besar terhadap perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian kualitas sejak awal itu sangat penting bagi perusahaan, sehingga masalah-masalah yang terjadi dapat dicegah sebelum sampai ke tangan pelanggan. Mungkin sekian penjelasan mengenai biaya kegagalan eksternal. Terima kasih kepada Anissa yang telah menjelaskan apa itu biaya kegagalan eksternal. Semoga dengan adanya materi biaya kegagalan eksternal ini kalian bisa lebih menjalin hubungan dengan baik ke orang-orang luar atau perusahaan-perusahaan luar yang memang nanti bisa bermanfaat untuk keputusan perusahaan kalian. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Bujaman dengan ujung NPM 287. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pelaporan biaya kualitas. Pelaporan biaya kualitas ini dilakukan perusahaan untuk mengetahui beberapa. Di antaranya, yang pertama ada berapa besar sih biaya kualitas per kategori. Perusahaan ingin mengetahui biaya kualitas mana sih yang emang bebannya itu lebih tinggi dari biaya kualitas yang lainnya. Yang kedua, ada perbandingan biaya kualitas terhadap total penjualan. Idealnya biaya kualitas ini berada di angka 2, kurang dari 2,5%. Yang artinya jika lebih dari 2,5%, perbaikan biaya kualitas ini diperlukan karena belum efisien. Yang ketiga adalah efisiensi pengendalian kualitas. Laporan ini digunakan perusahaan untuk mengetahui apakah inspeksi, pengendalian, dan juga total pencegahan sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat adalah apakah pencegahan itu efektif. Yang ini digunakan perusahaan apakah biaya pencegahan dan juga penilaiannya itu kecil dan apakah biaya perbaikannya itu besar. Nah, kalau biaya perbaikannya itu besar, berarti perhitungan ini belum optimal dan biaya kualitas ini belum efisien. Tentu menurut Sutanti, idealnya biaya kualitas ini berada di range kurang dari 2,5% dari total penjualannya. Nah, perusahaan menggunakan laporan ini untuk menentukan strategi perbaikan kualitas mana sih yang diperlukan bagi perusahaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada kami yang telah menjelaskan pelaporan biaya kualitas. Nah, tadi seperti disinggung juga bahwa pelaporan biaya kualitas ini berfungsi untuk memonitoring suatu produktivitas operasional perusahaan itu agar segala produksi, segala efektivitas, segala operasional di perusahaan itu dapat terdeteksi dengan baik dengan adanya laporan biaya kualitas. Next.
Perkenalkan, nama saya Riki Febriana Hidayat dengan NPM 291. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran produktivitas. Nah, pengukuran produktivitas ini adalah penilaian secara kuantitatif terhadap perubahan tingkat produktivitas dalam perusahaan sehingga dapat melihat apakah terjadi penurunan ataupun penaikan. Melalui pengukuran ini, manajer dapat menilai serta mengukur atau juga mengendalikan efek produktivitas tersebut apakah sudah efektif atau tidak. Nah, sehingga dengan adanya pengukuran ini, manajer dapat mengambil keputusan yang strategis. Produktivitas yang tinggi itu dapat dicapai ketika suatu input digunakan secara efisien menghasilkan output tertentu. Nah, secara umum terdapat dua jenis produktivitas, yaitu produktivitas parsial dan produktivitas total. Produktivitas parsial ini adalah produktivitas yang hanya menggunakan satu input yang dinilai. Contohnya hanya menggunakan tenaga kerja, yang tujuannya adalah untuk melihat apakah input tersebut yang digunakan secara efisien itu mengalami penurunan atau penaikan dalam periode tertentu. Oke. Dan yang kedua adalah produktivitas total. Nah, produktivitas ini yaitu menggunakan semua input yang terlibat dalam proses produksi, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi apakah semua input yang digunakan ini bernilai positif atau tidak terhadap kinerja perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Riki yang telah menjelaskan apa itu pengukuran produktivitas. Tadi sudah dijelaskan juga sama Riki, ada dua jenis ya, ada parsial dan juga total. Nah, mungkin itu next. Nah, perkenalkan, nama saya Najwa Rahma dengan ujung NPM 263. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan produktivitas parsial. Di sini contoh perhitungan produktivitas parsial dihitung berdasarkan output yang dihasilkan dan input yang digunakan, di mana output yang dihasilkan pada kasus ini sebesar 10.000 unit produk dan input yang digunakannya yaitu total jam kerja sebanyak 5.000 jam, di mana produktivitas ini dihitung berdasarkan 10.000 dibagi 5.000 sama dengan 2 unit per jam, yang artinya selama 1 jam kerja dapat menghasilkan 2 unit produk, di mana jika sebelumnya hanya dihasilkan 1,5 unit per jam, yang berarti kinerja tenaga kerja semakin meningkat, yang membuat efisiensi perusahaan semakin membaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih kepada Najwa yang telah menjelaskan apa sih itu produktivitas parsial. Singkatnya, produktivitas parsial ini bagaimana cara kita mengefisiensikan suatu operasional dari suatu perusahaan, gitu ya, agar seperti tadi misal 2 unit per jam, tadinya 1,5 unit per jam, jadi 2 unit per jam. Itu berarti dasar atau turunan dari efektivitas produktivitas dari parsial ini, gitu ya. Terima kasih kepada Najwa. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, perkenalkan, saya Syifa Nur Aini dari NPM 286. Di sini saya akan memaparkan materi contoh produktivitas total. Nah, produktivitas total mengukur efisiensi dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan total input yang diterima. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalnya sebuah perusahaan roti memproduksi 12.000 roti dengan biaya input sebesar Rp30.500.000, maka produktivitasnya dapat dihitung dengan rumus output dibagi dengan input, yaitu 12.000 dibagi dengan 30.500.000 yang hasilnya yaitu 0,0039. Nah, artinya bahwa setiap Rp1 biaya input menghasilkan 0,0039 roti. Nah, angka ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan, di mana semakin tinggi total produktivitas, maka semakin efisien juga perusahaan tersebut dalam menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya untuk menghasilkan produk. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih kepada Syifa yang telah menjelaskan apa itu produktivitas total dan juga contohnya. Terima kasih. Next. Baik, perkenalkan nama saya Gisda Devani Sindi dengan ujung NPM 2007. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya yaitu mengenai PPTL atau pengaruh produktivitas terkait laba. Nah, apa sih PPTL? PPTL adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa perubahan produktivitas dapat mempengaruhi laba perusahaan. Sederhananya, indikator ini membantu perusahaan untuk memahami apakah mereka bekerja secara lebih efisien atau justru malah sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini ada arti dari PPTL negatif dan PPTL positif. Yang dimana yaitu jika PPTL yang positif, berarti perusahaan berhasil melakukan efisiensi, yaitu bisa menghasilkan output dengan biaya yang lebih rendah. Sebaliknya, jika nilai PPTL-nya negatif, berarti perusahaan tidak bisa melaksanakan efisiensi atau bahkan semakin boros. Selanjutnya, untuk menghitung PPTL sendiri ada rumusnya, yaitu PPTL sama dengan TCI dikurangi TCIA, yang dimana TCI atau total cost of input yaitu biaya input yang seharusnya terjadi jika produktivitas tidak berubah, dan ada TCIA yaitu atau total cost of input aktual yaitu biaya input aktual pada periode berjalan. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPTL yang dimana misalnya ada TCI sebesar 39 juta rupiah dan TCIA sebesar 30.500.000 rupiah. Maka untuk mencari PPTL sendiri yaitu 39 juta rupiah dikurangi dengan 30.500.000 rupiah, maka dihasilkan nilai PPTL-nya yaitu sebesar 8.500.000 rupiah. Nah, karena PPTL yang dihasilkan di sini positif, berarti perusahaan berhasil melakukan efisiensi biaya sebesar 8.500.000 rupiah. Jadi, jika produktivitas semakin tinggi, maka perusahaan dapat menghemat biaya dan laba akan naik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, materi terakhir tadi ada PPTL, yang dimana artinya pengaruh produktivitas terkait laba. Yang sudah tadi dijelaskan, PPTL itu ada dua, ada PPTL negatif, ada PPTL positif, di mana itu fungsi dan tupoksinya itu berbeda terkait pengaruh di suatu perusahaan. Nah, terima kasih kepada Destia yang telah menjelaskan apa itu PPTL dan juga bagaimana cara penerapannya di suatu perusahaan. Kita lanjut ke kesimpulan dan saran. Nah, kita udah sampai nih di penghujung materi. Dari tadi kita udah dengerin dari teman-teman semua menjelaskan apa itu isi-isi dari biaya kualitas dan juga biaya produktivitas. Nah, sekarang kita masuk di bagian paling penting nih, karena teman-teman pasti kalau misal mendengarkan itu, mendengarkan materi pasti gak mau yang panjang-panjang, pasti maunya pengen akhirnya apa sih, kesimpulannya apa sih, sarannya apa sih. Nah, kali ini aku bakalan bahas. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita bagi dalam 3 segmen. Jadi yang pertama itu ada biaya kualitas, biaya produktivitas, dan juga biaya pengelolaan kualitas. Nah, yang pertama, biaya kualitas ini bisa membantu mengontrol kualitas suatu produk. Jadi apapun produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, kita bisa menilai, kita bisa memahami apa saja kekurangan dari biaya tersebut, apa saja kekurangan dari produk tersebut, sehingga produk ini bisa sesuai berjalan sesuai SOP maupun sesuai regulasi dari perusahaan itu, agar ketika nantinya masuk ke konsumen itu sudah perfect 100% gitu ya. Yang kedua ada produktivitas. Jadi produktivitas ini bisa menunjukkan tingkat efisiensi dari kinerja suatu perusahaan, entah itu dari marketing, sumber daya manusia, finance maupun operasionalnya gitu. Jadi ketika kita tahu perusahaan itu tahu produktivitas kita seperti apa, produktivitas itu akan meningkat dalam suatu perusahaan, karena produktivitas ini bisa melihat bagaimana kinerja suatu perusahaan itu tercatat. Nah, lalu masuk ke pengelolaan kualitas yang baik, bisa meningkatkan produktivitas dan laba. Nah, tentu ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik gitu ya, mulai dari biaya kualitas maupun produktivitasnya, kita bisa meningkatkan
produktivitas dari si karyawan, dari finance, dari SDM, dari marketing dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga dengan pengelolaan kualitas yang baik kita juga bisa meningkatkan laba suatu perusahaan gitu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman itu banyak kan ada perhitungannya. Oke, ketika ada kesimpulan pasti ada sarannya. Oke, saran yang pertama adalah perbesar alokasi biaya pencegahan. Sebenarnya biaya pencegahan ini termasuk murah ya, karena pemeliharaan itu murah dibandingkan kita membeli sesuatu barang untuk menggantikan barang tersebut. Yang kedua adalah melakukan biaya kualitas secara berkala. Dengan kita melaporkan biaya kualitas perusahaan secara berkala, perusahaan itu jadi tahu mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambahi, mana yang harus dimonitori, mana yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah perbaiki proses produksi secara berkelanjutan. Ketika kita memperbaiki proses produksi, itu pasti dari operasional perusahaannya, dari barang yang dihasilkannya itu pasti akan menjadi lebih baik ketika nantinya bakal ada di tangan konsumen. Itu ada yang namanya continuous improvement ya teman-teman. Oke, akhir kata saya mewakili kelompok 1, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang tidak baik. Selamat pagi menjelang siang, have a nice day. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.